jalanan yang dulu diwariskan untuk menjaga, kini langkah-langkah pendekar tidak lagi membawa ketenangan, melainkan bunyi teriakan yang siap memekakan telinga siapapun yang berani mengkritik mereka. Silat yang dulunya warisan telah berubah menjadi senjata ego yang dipoles oleh gengsi dan disembah dalam ritual kekerasan. Ini bukan tentang bela diri lagi, ini tentang siapa yang paling cepat naik pitam dan paling lantang berkata, Sherlock tak parani. Kalimat sakral baru itu lahir bukan dari kitab perguruan, tapi dari komentar Facebook dan story Instagram. Dipelintir jadi jimat baru para pendekar mental patungan yang mencari kehormatan lewat intimidasi, bukan lewat pengendalian diri. Konon katanya mereka latihan tiap malam, pukulan, tendangan, jurus pembuka alam, tapi yang mereka asah bukan jiwa, melainkan dendam yang selalu lapar. Dan tiap kali nama perguruan yang disentuh, mereka bukan merenung atau berdiskusi, mereka mendadak jadi hakim jalanan. Friedrich Nietzsche pernah menulis, siapapun yang bertarung dengan monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster. Dan hari ini, pendekar-pendekar yang konon menjaga telah berubah menjadi monster yang dilindungi bendera. Silat yang dulunya adalah olah rasa, sekarang hanya jadi olahan nafsu. Perguruan bukan lagi tempat menempa karakter, tapi ladang kultus yang menumbuhkan ego dan dendam kolektif. Kau bisa lihat mereka lewat polanya, mudah tersinggung, cepat berkerumun, senang direkam saat berkelahi, dan lebih suka dilihat sebagai jagoan daripada pelindung. Mereka datang tak diundang, beramai-ramai mengepung satu kritik tunggal, seolah kehormatan mereka adalah kaca murahan yang mudah pecah oleh komentar. Dan ketika mereka berkata, kami bela martabat, yang mereka maksudkan adalah kami takut kehilangan citra. Kita hidup dalam masyarakat yang sedang mabuk simbol, di mana lambang perguruan lebih penting dari isi kepala, dan jumlah anggota lebih ditakuti daripada isi ajaran. Menurut Erich Fromm, fanatisme adalah pelarian dari kebebasan, dan barangkali itulah yang terjadi. Para pendekar ini tak sedang membela silat, mereka sedang mencari tempat agar tidak merasa kecil di dunia yang acuh. Karena mereka tahu, di luar sabuk itu, di luar seragam perguruan, mereka bukan siapa-siapa. Maka mereka berlindung di balik sabuk dan seragam agar bisa merasa besar dengan cara paling kecil, mengintimidasi orang asing yang bahkan tak tahu cara memukul yang benar. Silat bukan agama, tapi mereka memperlakukannya seperti dogma. Dan perguruan bukan kitab suci, tapi mereka menghafalnya seperti wahyu, tanpa pernah merenungkan makna sesungguhnya. Kita pernah punya pendekar yang tenang, yang bicara pelan tapi keras dalam sikap, yang silatnya tidak untuk dipamerkan, tapi untuk melindungi. Kini yang tersisa hanya gema sorak-sorai di jalan, dan wajah-wajah yang bangga membawa nama besar, tanpa pernah benar-benar menjadi besar. Foucault mengajarkan bahwa kuasa bukan hanya soal posisi, tapi tentang siapa yang punya hak menentukan apa yang salah. Dan pendekar-pendekar jalanan ini merasa mereka adalah penjaga moral mutlak. Mereka tak butuh hukum karena mereka punya kawan dan konvoi. Jika seorang bersuara, kenapa kalian suka membuat onar? Mereka tak menjawab, mereka hanya membalas, Sherlock tak parani. Sherlock tak parani, mantra modern yang menggantikan diskusi, menghapus ruang berpikir, dan merayakan kekerasan sebagai bentuk pembuktian harga diri. Dalam pandangan Hannah Arendt, kekerasan muncul di saat kata-kata kehilangan makna, dan di tangan mereka, silat kehilangan maknanya, dijadikan alat untuk menolak malu, bukan membela kebenaran. Tiap rusuh yang terjadi, tiap tawuran antar perguruan, tiap intimidasi di kolom komentar adalah bukti bahwa banyak dari mereka lebih ingin ditakuti daripada dihormati. Mereka tak sedang melestarikan tradisi, mereka sedang menjual rasa takut yang dibungkus kain hitam dan ikat kepala. Dan ketika dunia luar bertanya, apa tujuan kalian belajar silat? Mereka tak bisa menjawab karena jawabannya tidak ada di jurus, melainkan di dalam dada yang kosong. Mereka pendekar, tapi bukan pelindung. Mereka pembawa nama besar, tapi kecil dalam berpikir. Mereka belajar tendangan, tapi tak pernah belajar menundukkan ego. Mereka hafal sapaan sesama, tapi buta pada makna hormat. Dan akhirnya kita harus berkata jujur bahwa silat bukan salah, tapi oknum pendekar yang melintir silat untuk menutupi ketakutan. Itulah yang perlu kita lawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian untuk berpikir dan menyebut sesuatu dengan nama aslinya. Mungkin sudah waktunya kita bertanya, apa arti menjadi pendekar di zaman ini? Apakah masih soal jurus dan sabuk? Ataukah soal bagaimana kita menahan tangan ketika marah dan membuka telinga ketika dikritik? Karena kehormatan sejati bukan dibuktikan dengan konvoi, bukan diukur dari berapa banyak orang kau intimidasi, tapi dari berapa kali kau memilih diam, meski bisa saja kau mengamuk. Jadilah kuat, tapi jangan jadi ancaman. Jadilah tangguh, tapi jangan buta arah. Dan jika silat masih kau panggil warisan leluhur, maka rawat ia dengan sikap, bukan dengan sabuk dan slogan. Sebab dunia tak butuh lebih banyak jagoan,
dunia butuh lebih banyak pelindung, dan bangsa ini butuh lebih banyak pendekar yang berani kalah demi tidak membuat orang lain takut. Karena silat bukan untuk menguasai, tapi untuk mengendalikan diri. Dan jika kau tidak bisa menaklukkan egomu sendiri, maka untuk apa belajar menaklukkan orang lain?